Ingat ya, dalam kehidupan kita itu cuma dua pilihan. Ada yang baik, ada yang buruk. Kita sebetulnya tinggal memilih saja. Ada amalan yang sebetulnya dia tidak mampu, tapi banyak yang mau. Ya. Yang kedua contohnya poligami. Ya. Nah, tidak mampu, tapi banyak yang mau. Ya. Tapi yang ini sudah mampu, tapi banyak yang tidak mau. Nanti kita akan lihat. Jangan yang terakhir yang paling dicatat itu ya. Oh, di sini bikin status lagi. Fine. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Quran surah ketiga Ali Imran ayat 92. Paling kiri sebelah atas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Perhatikan teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Lan tanalul birra. Baik, kalian tidak akan pernah bisa meraih satu puncak kebaikan tertinggi yang bisa menepiskan yang kotor-kotor sehingga muncul yang baik-baiknya saja. Masih ingat penjelasan kita di masa yang lalu? Seseorang yang berhaji itu, bukankah esensi haji salah satunya adalah menepikan sifat-sifat yang kurang baik dalam diri kita, sehingga yang kotor itu keluar, pulang dari haji yang baiknya yang muncul. Karena itulah saat kita manasik kemarin disimulasikan, bukankah dalam lontar jumrah itu yang dilontar adalah sifat-sifat yang kurang baik diantaranya? Maaf, marah yang tidak pada tempatnya, sifat arogansi, sifat sombong, sifat-sifat yang buruk. Kita lontar semuanya, lontar, lontar, lontar. Sehingga ketika itu semua dilontar, jeleknya muncul, yang baik-baik, jeleknya hilang, yang baik-baiknya yang muncul. Sehingga saat yang jeleknya itu hilang, maaf sekali lagi, sombong lawannya tawadhu. Jadi kalau yang sombong itu ditepikan, yang tawadhunya akan muncul. Sabar lawannya marah yang tidak pada tempatnya. Marahnya ditepikan tidak pada tempatnya, sabarnya muncul. Jadi kalau yang jelek-jeleknya ini dihilangkan, yang baik-baiknya muncul, itu yang disebut dengan birrun namanya. Birrun, kebaikan yang muncul setelah yang buruknya ditepikan, dihilangkan. Paham sampai sini? Ingat ya, dalam kehidupan kita itu cuma dua pilihan. Ada yang baik, ada yang buruk. Kita sebetulnya tinggal memilih saja. Coba lihat baik-baik, dari mulai mata sampai ujung kaki. Mata ini kan pilihannya cuma dua, memandang yang baik atau yang tidak baik. Jadi kalau Anda bisa melihat yang baik-baik, kenapa mesti melihat yang buruk, yang tidak baik? Taib, lisan kita itu kan fungsinya sederhana kata Nabi. Ya, sederhana, bisa berkata yang baik, bisa berkata yang tidak baik. Hanya karena kita orang beriman, iman kita itu harus mendorong lisan kita berkata yang baik. Makanya ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang lisan itu seringkali diawali dengan iman. Quran surah 49 misalnya, ayat 11 sampai 12. Sebelum lisannya itu imannya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Mencela umumnya dilakukan dengan lisan. Ketika kalimat jangan itu muncul, imannya muncul duluan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik, kalau tak mampu diam. Nah, kalimat katakan yang baik ini itu diawali dengan iman dulu. Iman itu mendorong seseorang berkata yang baik. Jadi kalau ada seseorang mengaku beriman kepada Allah, tapi imannya tidak mampu mendorong dia untuk berkata yang baik, ada yang lemah dalam dorongan imannya. Seperti pompa air hari ini, keluarnya sedikit gitu kan, tut bagi Anda yang gunakan itu semua. Sama, mata juga begitu. Silahkan cek, bukankah fungsi mata dibuka dengan iman dulu? Quran surah 24 ayat 30 sampai 31. Wa qul lil mu'minin, mukminin dulu yaghuddu min absarihim. Ghaddul basar dibuka dengan kalimat iman. Hanya pria beriman yang mampu mengerjakan ghaddul basar. Jadi kalau Anda mengaku beriman tapi mata Anda tidak bisa berpaling dari yang buruk, ada yang salah dalam imannya. Perempuan juga begitu, karena ayat selanjutnya wa qul lil mu'minat, katakan pada perempuan yang merasa punya iman. Di semua dibuka dengan iman, ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, maaf, nilai-nilai keimanan itu ketika membimbing seseorang mengerjakan yang baik-baik, dia bisa pilih dan dia bisa ambil itu. Jadi saya katakan pada teman-teman sekalian, kalau kita bisa memilih yang baik, kenapa mesti mengerjakan yang tidak baik? Itu poinnya. Tapi dalam keseharian itu tidak mudah. Karena di dalam diri kita pribadi saja, itu ada dorongan nafsu yang kuat yang kadang-kadang mengarahkan pada yang tidak baik. Itu yang disebut Quran surah ke-12, Yusuf ayat 53, paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu.
Saya tidak bisa menganggap diri saya suci karena adanya nafsu, dan nafsu cenderung mengarahkan pada yang tidak baik. Nah, persoalannya nafsu inilah yang kemudian ditunggangi oleh setan, yang dengan penunggangan itu didorong lebih kuat untuk mengarahkan pada yang tidak baik. Dorong. Itu yang dimaksudkan diantaranya di Quran surah keempat An-Nisa dari ayat 116 sampai dengan 119. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Ya Allah, berikan kesempatan kepadaku untuk mengambil bagian dari sisi manusia, nasiban mafruḍa, nafsunya. Saya akan tunggangi itu untuk menyesatkan manusia. Saya akan buat dia berangan-angan. Bahkan hebatnya di Abu Dawud nomor hadis 857, angan-angan itu bisa ditarik dan dimasukkan saat muslim bahkan akan sedang menunaikan sholat. Silahkan cek. Saya sering katakan pada Anda, sebelum Anda bertakbir, itu kita bisa tenang, siap sholat. Tapi begitu tangan Anda diangkat, lisan Anda berkata, fayaqulu Allahu Akbar, kata Nabi, setan akan mulai membisikkan angan-angan pada benak Anda. Uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat itu. Jadi Anda bahkan bisa mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat saat Anda mulai bertakbir. Tidak percaya nanti Isya, silahkan cek. Begitu Anda mulai bertakbir, Allahu Akbar, muncul semua Pak. Bahkan apa yang saya sampaikan sekarang, itu Anda bisa muncul. Kata Ustadz Adi, awas tuh, ada setan yang mengganggu. Padahal itu setan. Nama saya dibawa sama dia. Betul. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai orang sholat, ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu poin terpentingnya. Nah, sekarang persoalannya kita punya sekarang satu bahasan. Bagaimana jika seseorang kemudian ingin mencoba menaklukkan sisi yang tidak baiknya sehingga muncul yang baik-baiknya. Dia tekan nafsunya, dia naikkan lawan dari nafsu. Di nanti puncak-puncak yang baik-baik ini kalau sudah berkumpul turunannya disebut dengan takwa namanya. Yuk kembali sini supaya lebih paham. Saya ingin membuat sebuah urutan, perhatikan bagannya dengan baik untuk lebih memudahkan kita memahami. Ibu kelihatan pas sini? belum saya tulis. Luar biasa. Perempuan soleha belum ditulis sudah kelihatan. Sini nih. Ini manusia. Ini kita hapus dulu. Baik. Kita turunkan. Dalam diri manusia tadi ada nafsu yang umumnya mendorong pada yang tidak baik. Su dalam bahasa Quran. Oke? Dalilnya Quran surah ke-12 ayat 53. Fokus sebentar. Ya, saya ingin kita pahami dari akarnya dulu, sehingga kalau akarnya sudah paham, ke atasnya itu lebih menghunjam ke bawah, naiknya lebih cepat. Ya. Ini ditunggangi oleh setan, berikrar kepada Allah untuk memanfaatkan ini. Di antaranya Quran surah keempat dari ayat 116 sampai dengan 119. Dari mulai dosa syirik macam-macam sampai janjinya ada di sini. Kemudian turunkan ke bawah lagi. Fokus. Nah, ini yang tidak baik ini kita punya peluang untuk menepikannya. Lempar. Ya. Kalau dalam musim haji kemarin kita bahas, ilustrasi gambaran amalannya secara ritual digambarkan dengan lontar jumrah. Yang jelek-jelek di nafsu ini lempar sehingga muncul yang baiknya. Paham sampai sini? Baik, ketika kita melontar yang tidak baik ini, yang ada dalam nafsu, sifat-sifat tidak baiknya lontar, muncul kemudian yang baik, maka disebut dengan birrun namanya, albir. Ini. Paham sampai sini? Contoh. Ini saya garisi. Di sini ada sombong, tidak baik. Apa lawan dari sombong? Tawadhu, rendah hati. Tawadhu. Saya lempar ini, potensi untuk sombong saya tekan. Lempar ke bawah. Ditepikan ke bawah. Maka ketika yang ini turun, ini pasti akan naik. Jelas ya? Nah, orang yang berhasil hajinya, sifat jeleknya akan dia lempar. Sehingga ketika dilempar, yang baiknya naik. Kalau sifat-sifat yang baik ini kemudian melekat pada diri seseorang, maka berubah kalimatnya dari birrun jadi mabrurun. Mabrur, sifat birnya sudah melekat pada objek, pada diri seseorang, maka berubah nama dari birrun jadi apa?
mabrurun. Dari sini muncul istilah haji mabrur. Haji yang mampu dengan segala pendidikan ritual yang dikerjakan di dalamnya, menjadikan orang yang berhaji melepaskan sifat jeleknya, pulang membawa sifat-sifat baiknya. Itu yang disebut dengan haji mabrur. Kalau dipertahankan sampai dengan wafat, maka jaminannya surga. Al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa illal jannah. Selesai. Nah, kalau ini berkumpul semua sifat mabrurnya, tawadhu, sabar, berkumpul qanaah, semua berkumpul, maka kumpulan sifat birrun ini, kumpulannya disebut dengan takwa namanya. Nih, tolong catat ini karena ini dasar yang paling penting. Kumpulan sifat birrun disebut apa namanya? Takwa. Makanya nanti orang-orang yang sebelum berangkat haji oleh Allah diminta dulu untuk mengerjakan bekal-bekal takwa, supaya itu memberikan semangat pada dirinya, nyampe di sana terbiasa meningkatkan takwanya, dengan itu semua melepaskan sifat-sifat jeleknya. Itu yang disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hei orang yang mau berangkat haji, siapkan bekalmu dulu sebelum berangkat supaya mudah kamu melempar sifat-sifat jelek dalam nafsumu. Sebab kalau kamu nggak persiapkan ini, tidak mudah datang ke sana. Tangannya melempar batu, tapi tidak menghilangkan sifat jelek dalam dirinya. Maaf, yang dipegang kerikil, yang dilempar beton. Jadi cuma melempar beton aja, lempar. Lemparan itu tidak menjadikan lemparannya menghunjam pada jiwanya. Ini bukan kotoran hati yang dilempar, cuma ritual aja yang terjadi. Lempar. Makanya tidak sedikit ada orang pulang dari haji, tapi tidak menghentikan sifat buruk yang telah dikerjakan sebelumnya. Jelas di sini?